Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 4. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari lingkungan tempat tinggalku. Tema 8, subtema 1, pembelajaran 3. Mari kita membaca bacaan berikut. Bali terkenal hingga di luar negeri sebagai ikon pariwisata Indonesia. Bali memiliki potensi pariwisata seperti wisata alam dan wisata seni. Tabanan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali. Wilayah Kabupaten Tabanan didominasi oleh pegunungan dan pantai. Selain itu, Tabanan terkenal sebagai penghasil beras dan sayuran. Mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Namun penduduk yang tinggal di pantai bermata pencaharian sebagai nelayan. Keadaan alam suatu tempat mempengaruhi mata pencaharian penduduknya. Lingkungan mempengaruhi mata pencaharian penduduk di suatu daerah. Penduduk di daerah pantai bermata pencaharian sebagai nelayan, petani tambak, pedagang, petani garam, dan perajin. Penduduk di daerah dataran rendah bermata pencaharian sebagai buruh, petani, pedagang, dan peternak. Penduduk di daerah dataran tinggi bermata pencaharian sebagai petani, peternak, pedagang, dan pekerja perkebunan, misalnya teh, kopi, dan cengkeh. Selain itu, penduduk yang tinggal di desa juga memiliki mata pencaharian yang berbeda dengan penduduk di kota. Penduduk di desa lebih banyak bermata pencaharian sebagai petani, peternak, perajin, pedagang, buruh, tani, dan perkebunan. Sedangkan penduduk di kota bermata pencaharian sebagai pekerja jasa, pegawai bank, konsultan, pengacara, sopir, karyawan, pedagang, dan buruh pabrik. Anakku, setelah mempelajari bacaan tadi, mari kita jawab pertanyaan berikut. Mengapa mata pencaharian penduduk berbeda sesuai lingkungan tempat hidupnya? Mengapa penduduk di desa dan di kota memiliki mata pencaharian yang berbeda? Apa perbedaan petani di daerah dataran rendah dan petani di daerah dataran tinggi? 4. Apa yang dimaksud dengan pekerja jasa? Sebutkan contohnya. Anak-anakku, mari kita membuat laporan hasil pengamatan. Anak-anak bisa menulis namanya, kelas berapa, alamat tempat tinggal anak-anak. Nanti yang dilaporkan nomor 1 adalah nama daerah tempat tinggalmu, ya. Nama daerahnya apa? Lengkap, harus diisi lengkap. Kemudian yang kedua, tempat tinggalku termasuk daerah apa? Tadi ada 3 daerah, yaitu pantai, atau daerah dataran rendah, atau dataran tinggi. Yang ketiga, mata pencaharian penduduk di lingkungan tempat tinggalku. Jadi anak-anak bisa menyebutkan mata pencaharian penduduk yang ada di lingkungan tempat tinggalmu, di sekitarnya. Nomor 4, transportasi penduduk di lingkungan tempat tinggalku. Jadi anak-anak bisa menyebutkan alat transportasi penduduk di sekitarnya. Yang 5, kesenian di lingkungan tempat tinggalku. Nah, ini anak-anak bisa menyebutkan kesenian apa saja yang berada di tempat tinggalmu. Nah, anakku, mari kita bercerita mengenai cerita rakyat Bali, asal mula Bukit Jatuh. Di pedalaman Pulau Bali, terdapat sebuah desa yang subur. Di sana tinggal sepasang suami istri. Mereka bekerja sebagai petani,
Menjelang musim panen, si suami berkata kepada istrinya, "Jika nanti hasil panen kita melimpah, buatlah tumpeng nasi yang besar. Kemudian undanglah tetangga untuk makan bersama." Istri pun setuju. Kedua suami istri pun berharap panen mereka melimpah. Tak lama kemudian harapan mereka terkabul. Si istri menyiapkan tumpeng nasi dan mengundang seluruh penduduk desa untuk makan bersama. Menjelang musim panen berikutnya, si suami berkata lagi kepada istrinya, "Semoga panen kita lebih banyak lagi, kalau bisa 3 kali lipat dari sebelumnya. Jika harapanku terkabul, buatkanlah 3 tumpeng nasi yang lebih besar dari sebelumnya." Kemudian si istri membuat tumpeng dan mengundang seluruh penduduk desa untuk berpesta kembali. Perjalanan ia melihat seongkok tanah yang berbentuk seperti catu. Catu adalah alat penakar nasi yang terbuat dari tempurung kelapa. Aneh sekali. Sepertinya kemarin gundukan tanah itu tidak ada, guman si suami. Setelah pulang dari ladang, ia bercerita kepada istrinya. Kemudian ia mengajukan usul kepada istrinya. "Bagaimana kalau kita membuat beberapa catu nasi? Siapa tahu kalau kita membuatnya, hasil panen kita akan semakin melimpah." Sejak saat itu, si istri rajin membuat catu nasi. Setiap catu nasi yang dibuatnya, ia niatkan untuk menambah hasil panennya. Namun, ada keanehan yang terjadi saat pergi ke sawah. Onggokan tanah yang ia temukan sebelumnya semakin membesar. Rupanya setiap si istri membuat catu nasi, saat itu pula onggokan tanah membesar. Pasang suami istri itu pun tak menyadari bahkan si istri membuat catu nasi yang lebih besar setiap harinya. Lama-kelamaan onggokan tanah itu berubah menjadi sebuah bukit. Setelah si petani dan istrinya berhenti membuat catu nasi, onggokan tanah itu pun juga berhenti membesar. Sejak itu, onggokan tanah itu disebut dengan Bukit Catu. Nanaku, setelah mendengarkan cerita tadi, jawablah pertanyaan di bawah ini. Siapa tokoh dalam cerita berjudul Asal Mula Bukit Catu? Apa saja peranan tokoh dalam cerita tersebut? Apa pesan yang terdapat pada cerita tersebut? Nanaku, perbedaan pada individu itu ada karena setiap manusia memiliki ciri khas tersendiri. Dengan demikian, keragaman karakteristik individu berarti perbedaan ciri-ciri khusus pada setiap manusia. Keragaman karakteristik individu dapat berupa keragaman fisik. Keragaman fisik dapat meliputi warna kulit, jenis rambut, tinggi dan rendah badan, serta berat badan. Selain keragaman fisik, juga terdapat keragaman kegemaran dan keragaman sifat. Nah, anakku, amatilah keragaman fisik dalam keluargamu. Nana bisa menyebutkan ayah, ibu, kakak, kamu, adik. Warna kulitnya apa? Jenis rambutnya apa? Tinggi badannya berapa? Berat badannya berapa? Diisi di dalam tabel yang ada ini. Nanaku,
Pada pertemuan kali ini saya akhiri sampai sini. Selamat belajar, semoga sukses. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.